Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 11 kerugian orang muslim yang tinggalkan sholat tahajud. Sesungguhnya sholat tahajud atau sholat malam atau qiyamul lail termasuk sunnah yang dianjurkan. Allah bahkan menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa. Hanya saja tidak semua orang mampu melakukannya karena hal ini merupakan amalan yang berat. Kerugian apa saja yang akan didapatkan seorang muslim jika dia meninggalkan sholat malam? Pertama, dia tidak mendapatkan gelar ibadur rahman atau hamba yang maha penyayang. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 64. Kedua, tidak mendapatkan gelar al-muttaqin atau orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Quran surat Az-Zariyat ayat 15. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat ayat 17-18. Yang ketiga, tidak mendapatkan gelar qanit atau ahli ibadah. Dalam ulul albab, orang yang berakal, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Keempat, kehilangan tempat istimewa yang disediakan untuk orang-orang yang bangun malam. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab. Itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada sebagian beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud sholat. Quran surat Ali Imran ayat 113. Kelima, kehilangan kesempatan untuk terkabulnya doa sebagaimana yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran surat Ali Imran ayat 39.
Keenam, merugi karena kebaikan-kebaikan yang tidak menghapus dosa-dosa, karena di antara syaratnya adalah mendirikan sholat malam, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itu peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Ketujuh, Allah tidak mengangkatnya ke tempat yang terpuji, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kedelapan, tidak mendapat ridho yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Quran Surat Toha ayat 130. Kesembilan, tidak mendapatkan perhatian Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah melihatnya bangun malam dengan bertawakal kepadanya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Quran Surat Asy-Syura ayat 218 sampai 19. Kesepuluh, tidak mendapatkan kesabaran terhadap ketetapan Allah dan tidak termasuk orang yang disebutkan Allah, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan berdiri. Quran Surat At-Tur ayat 48. Ke-11, tidak mendapatkan apa saja yang indah dipandang yang Allah simpan untuk orang-orang yang mendirikan sholat malam. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Setelah berbagai kerugian besar ini, lantas apa pendapatmu, wahai saudara-saudariku yang mulia? Apakah kita akan menyia-nyiakan sholat tahajud? Dirikanlah sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik untuk-Mu, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendirikan sholat malam. Ya Rabb, wahai yang mengabulkan doa. Nah, saudara-saudariku yang mulia, itulah tadi pembahasan mengenai sebelas kerugian orang muslim yang meninggalkan sholat tahajud. Mudah-mudahan kita tidak melalaikan sholat malam, qiyamul lail, ataupun tahajud. Semoga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Semoga bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.